Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Apakah anak yang tidak hadir dengan alasan apa mereka tidak hadir? Oke, baik kalau begitu. Sebelum kita memasuki materi, kita awali doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Baik, di sini Ibu langsung saja membawa dengan materi yang itu materi kita hari ini itu tentang Indonesia pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Oke, pertama kita lihat pengertian dari Orde Baru. Pengertian Orde Baru itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut masa rezimnya Presiden Soeharto, yaitu masa kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia setelah menggantikan Presiden pertama yaitu Presiden Soekarno. Dengan kata lain, Orde Baru itu merupakan sebuah aturan yang dijalankan dalam kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Orde Baru itu dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998 dengan ditandai gesernya Presiden kedua Republik Indonesia itu Soekarno setelah menjabat selama lebih kurang 30 tahun. Orde Baru lahir saat Soekarno menandatangani surat perjanjian atau yang dikenal dengan Super Semar yang berisi tentang mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto untuk menggantikannya sebagai presiden. Selanjutnya kita lihat kelebihan dari Orde Baru. Kelebihan dari Orde Baru itu selanjutnya tujuan dari Orde Baru. Tujuan dari Orde Baru itu adalah mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya kelebihan dari Orde Baru itu yang pertama, sudah mulai kerjasama dengan pihak asing dan banyak menerima pinjaman dana dari luar negeri. Yang terakhir, kekurangan Orde Baru. Kekurangan Orde Baru itu meningkatnya kasus KKN pada semua kalangan masyarakat. KKN di sini itu yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, nepotisme di sini itu lebih memilih saudara atau keluarga atau saudara yang akrab berdasarkan hubungan, bukan kemampuan. Contohnya itu seorang guru melamarkan pada suatu sekolah yang kepala sekolahnya berhubungan dengan guru tersebut. Ternyata guru tersebut itu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi guru. Yang kedua, korupsi. Tentunya kita sudah tahu apa itu korupsi. Contoh korupsi itu yaitu makan uang dana bos atau makan uang kas negara. Yang terakhir, kolusi. Kolusi itu perilaku persekongkolan. Persekongkolan di sini itu yang masuk tuh misalnya seorang guru misalnya kepala sekolah bersekongkol dengan sekretaris sekolah untuk memakan uang dana bos atau uang kas sekolah. Selanjutnya kita lihat reformasi. Yang pertama kita lihat pengertian dari reformasi. Reformasi itu adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru secara hukum menunjukkan ke arah perubahan. Lalu kita lihat tujuan dari reformasi, yaitu reformasi politik bertujuan kecapaian demokrasi. Yang kedua, reformasi ekonomi meningkatnya tercapainya masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong
perubahan-perubahan pada masa reformasi, perubahan itu pemerintah berubah menuju pemerintah merubahkan desentralisasi. Yang kedua, peran militer dipisahkan dari kekuasaan sipil. Oke, anak-anak, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu masa awal Orde Baru ditandai masa awal Orde Baru ditandai terjadinya perubahan besar dalam peningkatan politik di dalam negara dan menunjukkan tentunya sebelumnya kita pada era Orde Lama kita tahu bahwa pusat kekuasaan ada di tangan presiden militer dan di tangan PPKI, di tangan PKI. Oke anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau bertanya atau materi yang Ibu bawakan hari ini belum jelas. Oke, nanti minggu depan kita akan melanjutkan materi kita lebih lanjut dan lebih mendalam lagi. Karena hari ini Ibu baru pertama kali masuk hanya untuk memperkenalkan materi saja. Nanti minggu depan baru kita lanjut. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang.